dan satu dengan yang lain saling untuk menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Beda pendapat kita sah-sah saja, jangan dijadikan ajang untuk saling memfitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang sangat perlu kita ketahui bersama, baik yang setuju atau yang tidak, tentang masalah pembahasan masalah nasab. Ada sebuah artikel dari Gus Lutfi yang mana beliau menyatakan bahwa Imaduddin meragukan nasab Habib Lutfi bin Yahya. Mohon maaf, ini langsung menyebut nama ya, tanpa menyebut gelar. Tapi saya upayakan tetap menyebut gelarnya, karena walaupun bagaimana Kiai Haji Imaduddin adalah seorang ulama, seorang tokoh. Kiai Haji Imaduddin meragukan nasab Habib Lutfi bin Yahya, Habib Syekh Assegaf, Habib Jindan, dan keilmuan pendiri NU. Ini sebenarnya ditulis pada hari Sabtu 15 April 2023. Artinya ini sudah tulisan agak lama, namun tidak kalah pentingnya jika kita untuk mengkaji sesuatu yang telah kita lewatkan dan memang perlu untuk dijadikan sebuah ibrah atau pelajaran bagi kita. Faktakini.info. Secara tidak langsung Kiai Haji Imaduddin meragukan nasab Habib Lutfi bin Yahya, Habib Syekh Assegaf, Habib Jindan, dan keilmuan pendiri NU. Ditulis atau disusun oleh Muhammad Lutfi Rahman. Ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman dan para pendukungnya yang akhir-akhir ini dianggap heboh dan berani mengingkari nasab Bani Ba'alawi atau Bani Alawiyin atau Ba'alawi, sejatinya mereka adalah orang-orang dungo yang terlalu berani dengan topeng ilmiah penuh kepalsuan. Saya secara pribadi juga tidak setuju ketika ada kata-kata dungo. Artinya menyebut Kiai Imaduddin dan juga pengikutnya dikatakan dungo. Ini menurut saya bahasa yang kurang sopan lah, atau bahasa yang tidak logis dan tidak etis keluar dari orang yang menyanggah pendapat orang lain kalau itu kita berbicara tentang masalah ilmiah. Selanjutnya, Kiai Imaduddin yang katanya pengurus NU Banten ini secara sembrono dan secara langsung telah meragukan semua habaib dari jalur Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir yang menjadi kakek para habaib khususnya di Hadramaut dan Indonesia. Berarti menurut Gus Lutfi, Kiai Imaduddin itu dan pengikut-pengikutnya meragukan berarti meniadakan, menafikan nasab Habib Lutfi, termasuk para habaib panutan Nahdlatul Ulama seperti Habib Lutfi bin Yahya, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, Habib Jindan bin Novel bin Jindan, bahkan Habib Omar bin Hafid yang rajin baca kitab pendiri NU Hadratus Syekh, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari di YouTube resmi NU Online. Yang pertama, nasab Habib Lutfi, perlu diketahui nasab Habib Lutfi bin Yahya yang diragukan oleh Kiai Haji Imaduddin.
Ini menurut Gus Lutfi. Habib Lutfi dari kota Pekalongan yang merupakan tokoh yang sangat dihormati di kalangan Nahdliyin bermarga bin Yahya adalah keturunan Sayyid Yahya bin Hasan yang merupakan keturunan dari Sayyid Ubaidillah bin Ahmad yang nasabnya diragukan oleh Ki Haji Imaduddin. Nasab Habib Lutfi adalah Yahya bin Hasan bin Ali Maulad Darki bin Alawi bin Muhammad Maulad Dawila bin Alawi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syahib Mirbad bin Ali Khaliq Qasim bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Itu yang pertama. Sungguh sangat sembrono Ki Haji Imaduddin dan para pendukungnya yang mengaku NU. Kedua, nasab Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, tokoh pemimpin sholawat yang juga mustasyar PBNU, ini dari kota Suluh dan sangat dihormati. Sangat dihormati di kalangan Nahdliyin. Nasab beliau juga keturunan Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Karena awal kali yang dipanggil As-Segaf adalah kakek beliau yang bernama Sayyid Abdurrahman As-Segaf. Yang ketiga, nasab Habib Jindan bin Novel bin Jindan, tokoh pencerah yang juga menjadi panutan warga Nahdlatul Ulama, adalah keturunan dari Sayyid Jindan bin Abdullah yang nasabnya juga bersambung kepada Sayyid Ubaidillah bin Ahmad. Ki Haji Imaduddin mengingkari keilmuan pendiri NU. Berikut kutipan dalam Konon Asasi Nahdlatul Ulama. Qala Sayyidu Ahmad bin Abdullah As-Segaf rahimahullahu ta'ala, innahar rabitatu qad sata'at basyairuha. Ini sebenarnya titik tekannya, poinnya ada pada kalimat qala Sayyidu Ahmad. Dari kutipan tersebut, Mbah Hasyim Asy'ari menambahkan kata Sayyid atau nama lain dari Habib yang artinya intinya mengakui, beliau itu mengakui sebagai keturunan Nabi Muhammad. Diakui oleh siapa? Oleh Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kok sekarang tiba-tiba ada orang yang menafikan nasab habaib, padahal Hadratus Syekh tidak menafikan nasab habaib. Orang sekarang yang mengaku NU, apakah NU itu cuma sebagai simbol atau sebagai legalitas saja? Atau NU hanya sebagai topeng atau sebagai modal untuk menyerang habaib? Artinya begini, menurut Gus Lutfi, kalau mengikuti Hadratus Syekh, Ki Haji Hasyim Asy'ari tidak mungkin mengingkari adanya habaib, tidak mungkin mengingkari adanya nasab Ba'alawi. Intinya seperti itu menurut Gus Lutfi. Lalu kok tiba-tiba ada makhluk zaman sekarang yang bernama Ki Haji Imaduddin Utsman dari Banten tiba-tiba mau menolak semua nasab habaib. Bertaubatlah wahai kiai sebelum hidupmu berakhir kehinaan di dunia dan akhirat. Wallahul musta'an. Ditulis oleh Gus Muhammad Lutfi Rahman. Menurut saya kata-kata yang kurang etis, yang tidak sopan, kita biarkan, kita tinggalkan, ambil hikmahnya saja. Artinya perseteruan masalah ini, pertukaran pendapat tentang masalah nasab habaib, kita sikapi secara ilmiah dan satu dengan yang lain saling untuk menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Beda pendapat kita sah-sah saja, jangan dijadikan ajang untuk saling memfitnah, jangan dijadikan ladang untuk saling menyerang satu dengan yang lain, bukan untuk saling menjatuhkan. Kita ambil hikmahnya. Di balik itu ada hikmah yang sangat besar, insyaallah saya yakin
itu ada hikmah yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.